teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini kita pakai buku yang berbeda ya. Setelah kemarin pakai buku Warren, sekarang kita akan pakai buku Piso, khususnya edisi 3 ya. Nah, yang pertemuan kali ini kita akan bahas dulu time value of money. Nah, tadi setelah teman-teman lihat video singkat tentang apa itu time value of money, sekarang kita coba aplikasikan ya. Aplikasikan dalam konteks matematika keuangan atau dalam hal ini yang akuntansi kita ya. Mari kita lihat. Jadi di bahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama membedakan apa itu bunga sederhana dan bunga majemuk. Kemudian kita juga akan menghitung nilai masa depan atau future value dari suatu setoran tunggal atau dan juga nilai yang akan datang atau future value dari anuitas atau setoran berulang ya, secara sama. Kemudian kita akan mengidentifikasi hal-hal penting, variabel-variabel penting yang diperlukan untuk menyelesaikan tentang permasalahan dalam present value. Nah, di video berikutnya nanti kita akan bahas yang terkait present value ya, nilai sekarang. Jadi kalau di masa depan kita pengen punya 100 juta, berapa sih yang harus kita tabung atau kita siapkan hari ini. Begitu juga bisa juga kalau kita tidak cuma nabung sekali tapi nabung berkali-kali yang konsepnya annuity. Terus terakhir nanti kita akan menerapkan konsep present value itu dalam menghitung fair value dari notes payable dan bonds. Mari kita mulai dulu yang future value ya, yang relatif sederhana. Sebelum ke future value, tentu kita tegas dulu karakter ya, atau sifat dari bunga. Teman-teman tentu pernah dengar. Dan nggak enak juga ya, bulan puasa gini bahas bunga ya. Di pemahaman kita kan sebagai teman-teman yang muslim menganggap bunga itu riba ya. Tapi ini di sini konteksnya adalah perhitungan time value of money-nya ya. Nanti teman-teman akan lihat bahwa yang konsep bagi hasil pun menghitungnya juga tidak jauh berbeda dengan konsep time value of money. Baik, kita kembali ke slide. Jadi yang interest di sini, yang dimaksud interest di sini adalah sebagai konsekuensi dari penggunaan uang. Jadi kalau kita minjem atau investasi dengan menggunakan uang, kita akan mengharapkan adanya imbal balik. Nah, imbal baliknya itu disebut dengan interest atau bunga. Dihitungnya dengan cara interest itu diselisih antara jumlah yang diinvestasikan dengan jumlah yang diterima, yaitulah interest. Jumlah yang diinvestasikan atau dipinjam itu sering disebut dengan principal. Kemudian unsur lain yang terlibat dalam transaksi keuangan adalah interest rate atau tingkat bunga. Untuk notes, tingkat bunga di sini yang dipakai adalah berdasarkan tingkat bunga tahunan ya. Meskipun tidak disebut dalam soal maupun dalam berita gitu ya. Kalau ada interest rate sekian persen, 7% misalnya, itu implisitnya adalah tingkat bunga untuk 1 tahun. Halaman ketiga yang cukup krusial juga adalah jangka waktu. Berapa lama sih kita investasi, berapa lama sih kita pinjam, kita nabung gitu ya. Baik itu dalam tahun ataupun bagian dari tahun. Kan bisa saja ada kalau teman-teman iklannya bank itu ada tingkat bunga harian. Bunga dihitung harian, bunga dihitung bulanan. Biasanya sih perhitungan bunganya setiap bulan ya, bayarkannya tiap bulan. Sekarang kita mulai dari konsep interest yang paling sederhana, yaitu simple interest. Jadi bunga hanya dihitung dari pokoknya saja. Jadi misalnya teman-teman pinjam $5.000 selama 2 tahun dengan tingkat bunga 6% dengan sistem simple interest per tahun, tingkat bunga yang yang kita tanggung selama 2 tahun itu adalah rumusnya interest sama dengan P tadi prinsipal dikalikan I interest rate setahun dikalikan N
time-nya, jumlah waktu investasinya. Jadi P-nya adalah 5.000 kali 6% atau 0,06 kali 2. Simpel ya, sama dengan 600. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih hasilnya, atau saya kasih tanda apostrof ya, future value, karena konsep future value sebenarnya hanya dipakai untuk yang compound interest atau yang bunga majemuk. Ini saya kasih tanda ini karena kita pengen tahu sih kalau setelah 2 tahun dengan nampung simple interest kita akan dapat berapa sih. Nah, rumusnya principal dikalikan dalam kurung 1 plus I kali N. Jadi kalau 2 tahun berarti I-nya tadi 6% kali 2, 12%, tambah 1, berarti 1,12 kalikan P awal, prinsipal awal 5.000. Berarti yang akan diterima setelah akhir tahun kedua adalah 5.000 dikalikan 1,12. Silakan dihitung. Ya, karena di atas sudah dihitung, hasilnya adalah 5.600. Kalau yang sering disebut dengan compound interest, tingkat bunga majemuk, perhitungan bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk itu dasar perhitungannya, bunga itu dibebankan tidak hanya kepada pokok, tapi juga terhadap bunga yang sudah didapatkan, any interest on that has not been paid or withdrawn. Jadi dibebankan pada bunga yang tapi belum dibayarkan atau belum ditarik. Umumnya sistem ini yang dipakai. Di perbankan itu pakainya ini. Bedanya seperti apa? Kita lihat dari sisi perhitungannya. Kalau yang simple interest, ini cukup simpel. Jadi buat ilustrasi ada punya uang yang sama-sama 1.000. Yang satu ditabungkan di bank itu, kemudian satu lagi disimpan di bank Citizen Bank. Yang bank itu menawarkan simple interest. Rate-nya sama-sama dua-duanya. Cuman yang bedanya Citizen Bank ini menawarkan bunga majemuk atau compound interest. Nah, kalau yang simple interest, tingkat bunga setiap tahunnya sama ya, 9% ke 1.000, 9% ke 1.000, 1.000. Jadi per tahun dapat bunga 90, 90, 90. Total bunganya 270. Nah, kalau pakai compound interest, kita lihat ya, tahun pertama sama bunganya. Karena tahun pertama teman-teman belum dapat bunga ini. Nah, akhir tahun pertama, uang kita kan jadi 1.090 sama ya, Mas. Tapi di tahun kedua, tingkat bunganya dasarnya lain. Tidak lagi 1.000 kali 9%, tapi sudah 1.090. Jadi 1.000 awal, prinsipal ditambah interest tahun itu. Kali 9%. Nah, hasilnya tingkat bunga yang didapat karena bunga majemuk adalah 98,1. Saldo akhir tahun 1.188,1. Kemudian tahun ketiga, saldo akhir tahun kedua ini digeser ke sini. Dikalikan interest lagi. Jadi tingkat bunga yang diterima tahun ketiga naik lagi. Total pada akhir tahun ketiga 1.295. Sementara tadi kalau yang simple interest cuma 1.270. Ada selisih 25 euro antara menggunakan simple interest dan dengan menggunakan compound interest. Itu. Nah, ini karena cuma 3 tahun relatif mudah dihitung ya. Bagaimana kalau sampai 20, 25 tahun? Kalau membuat tabel seperti ini kan cukup lumayan ya, cukup lumayan takes time dan juga rawan kesalahan karena kita bisa salah mengalihkan satu baris gitu ya. Nah, untuk menyederhanakan, ini sebenarnya ada rumusnya seperti tadi ya. Ini tadi rumusnya kan kalau yang simpel kan P kali 1 plus I kali N. Ini juga sama. 1.000 dikalikan 1 plus 9% kali N-nya 3. Berarti 27%. Berarti 1.000 dikali 1,27. Temu 1.270. Nah, kalau ini tidak bisa seperti itu. Kita lihat caranya. Rumusnya adalah future value suatu setoran tunggal itu dihitung dengan prinsipal dikalikan 1 ditambah I dalam kurung pangkat N. Nah, bedanya tadi kalau yang simple interest ini 1 plus I kali N. Nah, kalau yang compound interest, yang bunga majemuk, ini 1 plus I pangkat N. Makanya hasilnya jauh. Nah, jangan lupa N ini di sini adalah
jumlah periode ya. Bisa dalam tahun, bisa dalam bulan. Nanti kita lihat kalau dalam bulan efeknya seperti apa. Ini contoh. Contoh ini menggunakan contoh yang sama tadi, cuma tidak pakai tabel. Langsung ya. Rate-nya 9%, prinsipalnya 1000. Ditabung selama 3 tahun. Hasilnya berapa? Kita lihat 1000 kali 1 plus 0,09 pangkat 3. Berarti 1,09 pangkat 3. Ini teman-teman hitung aja pakai kalkulator ya. Nggak usah ini lah. Sudah dihitung manual. Boleh pakai kalkulator untuk ini. Ketemunya hasilnya 1,29503. Hasil akhirnya 1295,03. Ini sama dengan yang di tabel tadi. Atau kita lihat diagram simpelnya. 3 tahun hasilnya 129503. Nah, kalau pakai tabel, teman-teman pernah lihat mungkin ya. Kalau nggak di buku ISO itu di halaman belakang juga ada di lampiran, ada namanya tabel future value dan present value. Nah, seperti ini karena ini single amount, ini storannya tunggal ya. Artinya teman-teman tuh cuma naruh uang sekali 1000. Tahun berikutnya dan tahun berikutnya sampai terakhir itu nggak store lagi. Jadi cuma naruh sekali udah. Itu namanya single amount. Nah, kalau seperti ini kita pakai tabel future value single amount. Kita lihat cara membaca tabelnya. Ini yang atas kolom ini adalah menunjukkan rate dalam setahun. 9%. Rate yang digunakan 9%. Ke bawah baris ini menunjukkan jumlah dibungakannya, periodenya, N-nya tadi. Karena tadi 3 tahun, kita lihat ya. 3 tahun 9%. Jadi kita cari tahunnya 3, bunganya 9%. Tarik ke bawah ketemunya 1299503. Ketemu, sama dengan rumusnya tadi. Ini nggak usah pakai rumus, kalau mau pakai tabel langsung bisa ketemu. Ini namanya future value single amount factor. Ini faktornya ini. Jadi prinsipalnya atau kita bisa bilang percent value-nya karena kita punyanya uang saat ini adalah 1000 percent value dikalikan faktornya yang ada di tabel ini namanya faktor. Future value faktor 1,29503. Nah, kalau tingkat bunganya ganti 11%, berarti ini 1,3673. Kalau bunganya tetap 9, tapi kita nyimpannya lebih lama, 5 tahun, 1,5. Tinggal dikalikan. Simpel ya. Oke. Ini contoh. Contoh yang lebih panjang ya, sampai 18 tahun. Ada sebuah keluarga menginvestasikan 20.000 fostering dengan yang membayarkan tingkat bunganya 6% pada saat anaknya dilahirkan. Uang itu akan digunakan untuk anaknya masuk kuliah. Pada ulang tahun ke-18, anak tersebut, si Mike, menarik uangnya dari tabungan untuk bayar kuliah. Berapa nilai uang saat itu? Nilai uangnya nilai uang tabungannya. Nah, ini kan 18 tahun. Kita kalau ngitung pakai tabel manual, cukup lama ya. Hitung pakai rumus juga rawan kesalahan gitu. Nah, seperti ini, kita tinggal pakai tabel juga bisa. Cuman kebetulan tabel contohnya tadi kan tabelnya cuma sampai nggak sampai 18 tahun ya. Kalau dalam prakteknya, dalam tabel yang lengkapnya bisa sampai 20 tahun bisa. Bahkan teman-teman bisa buat sendiri tabelnya dalam Excel. Kita lihat. Yang penting kita tahu I-nya 6%, N-nya 18, dan percent value atau prinsipalnya 20.000. Nah, ini tabel yang terpotong ya. Karena kita hanya mau menunjukkan contoh. Tadi adalah 6%, 6% selama 18 tahun. Berarti 2,85434. Ini dikalikan percent value. Ini faktornya bawa ke sini. Percent value-nya 20.000 dikalikan dengan 2,85434 ketemu 57.000 pound sterling. Ini uang yang dapat ditarik si Mike pada saat mau kuliah ya. Saat ulang tahun ke-18. Itu menghitung future value untuk yang single amount.
Nah, bagaimana kalau teman-teman punya banyak rezeki lebih banyak gitu ya. Jadi store-nya itu tidak hanya sekali di awal, tapi setiap periode. Setiap periode store dengan jumlah yang sama. Nah, seperti itu namanya anuitas. Nah, kalau cara seperti itu, ini sedikit berbeda caranya. Karena kan jumlah yang dihitung berbeda. Kita lihat, misalnya teman-teman menginvestasikan 2.000 dolar setiap akhir tahun selama 3 tahun. Yang eh, menawarkan tingkat bunga majemuk 5% per tahun. Jadi kalau melihat time frame-nya, yang di akhir tahun ke-1 store 2.000, akhir tahun ke-2 2.000, akhir tahun ketiga 2.000. Nah, di akhir tahun ketiga ini berapa uangnya? Uang yang diterima gitu ya. Kalau tadi kan teman-teman cuma naruh uang 2.000 di sini, satu akhirnya berapa di sini. Nah, kalau seperti ini, annuity rumusnya agak beda. P-nya tetap sama 2.000, I-nya 5%, N-nya 3%. Nah, kalau seperti ini, bisa juga dihitung seperti cara yang tadi ya, pakai future value single amount, tapi dihitung satu-satu. Jadi kita hitung dulu yang diinvestasikan tahun pertama, itu kan 2.000. 2.000 kalikan diinvestasikan karena di akhir tahun pertama, tarik tahun ketiga, berarti diinvestasikan cuma 2 tahun ya. 2 tahun, kita cari baris 2 dengan rate 5%. 1,1025. Ini di akhir tahun ketiga yang bersumber dari setoran tahun pertama. Kemudian kita lihat yang sumbernya dari setoran akhir tahun kedua. Kalau setoran akhir tahun kedua, ini cuma diinvestasikan selama 1 tahun. Berarti 2.000 kali N-nya ini 1 saja. Karena akhir tahun kedua sampai akhir tahun ketiga kan cuma setahun. Berarti 2.000 dikali 105. Ketemu 2.100. Terakhir yang kita taruh uangnya di akhir persis akhir tahun ketiga. Nah, kalau baru tahun ketiga kan otomatis belum berjalan ya, belum ada periodenya, belum kena bunga dong, kan baru naruh. Makanya number of compoundingnya 0. Karena 0 berarti belum kena bunga. Kalau belum kena bunga, faktor pengalinya faktornya adalah 1 doang, tetap 2.000 karena kan belum kena bunga. Nah, nilai akhirnya tinggal dijumlah 6,305 atau faktor totalnya adalah 3,15. Ini dijumlahkan. Cara yang tadi itu bisa digunakan kalau misalnya setorannya sama terus setiap tahun ataupun berbeda-beda. Kalau cuma 3 tahun masih simpel ya, masih bisa dihitung seperti itu. Nah, kalau sampai 50 tahun, sampai 20 tahun, apa ya tadi 18 tahun, itu agak ribet ya, teman-teman. Karena harus membuat berapa baris itu kan? Harus membuat 18 baris, 20 baris. Untungnya kalau setorannya itu sama setiap tahun, ada cara yang lebih ringkas. Itu menggunakan tabel yang future value annuity. Tidak perlu dihitung per baris. Jadi ini contoh. Seorang orang tua ini punya anak namanya Debra ya. Nah, mereka memutuskan untuk menabung 2.500 setiap akhir tahun selama anaknya SMA. Jadi bayarnya 4 tahun. Selama 4 tahun investasi. Nah, rate-nya itu 6%. Berapa banyak yang ditawarkan? Nah, ini sebenarnya bisa dihitung dengan cara yang tadi ya. Jadi 2.500 di future value kan dengan compounding 3 tahun ya, karena akhir tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Yang ini 2 tahun. Tahun kedua sampai tahun ke-4. Yang ini setahun. Plus yang ini 0 tahun karena baru tahun itu tapi langsung diambil. Nah, untuk menyederhanakan bisa langsung pakai tabel annuity ya. Kalau tadi future value biasa, future value of $1. Kalau ini future value of an annuity. Ingat ya, annuity pembayarannya setiap tahun dengan jumlah yang sama. Ini kita tinggal langsung lihat. Periodenya 4 tahun. Rate-nya 6%. Lihat ke bawah ketemunya 4,3. Faktor pengalinya 4,3. Setorannya setahun 2.500.
faktor pengalinya 4,37462. Nilai akhirnya 10,93655. Jadi di akhir tahun keempat, Debra tadi akan mendapatkan uang 10.900 sampai 11.000 ya. Dengan cara yang lebih simpel, dengan menggunakan tabel. Oke, baik, mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Kalau enggak, silakan bertanya. Kita lanjut dengan tanya jawab. Terima kasih.